here from Sidi Boussaid. They're our friend from Malaysia who wanna sing. Indonesia guys. From Indonesia. From Indonesia, and they wanna send some message from Indonesia to Palestine. All Indonesian or with Palestinian till Palestine get back their freedom. From every river to every sea, Palestine must be free. The entire Palestine must be free. We love you and we always with you and we support you until Palestine will be free. Come in, come in. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Yeay, kita balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru, sorry banget. Keren banget ya sekarang. Iya. Tadi udah kedatangan tamu istimewa yang sangat inspiratif. Yes. Sekarang juga nggak kalah inspiratif. Betul. Yaitu Chiki Fauzi. Tapi saya nggak se-energik yang tadi. Ih, nggak apa-apa dong, Nggak apa-apa kita kan dong. nggak sambil lari juga. Udah ganti kita sekarang. Kak, boleh diceritain nggak Iya, tadi videonya oke. itu tentang apa tuh? Videonya tadi tuh kayaknya pada saat kita menunggu pelayaran deh, dan kemungkinan pelayaran ke Gaza. Oh, itu berarti tadi di mana, Kak? Tunisia, Sidi Boussaid nama pelabuhannya. Oke, di Tunisia. Terus tapi itu dengar-dengar tertunda berarti. Iya, jadi sebenarnya rada panjang sih ceritanya. Jadi pas akhir Agustus, ya tiba-tiba aku terpilih untuk ikut berlayar ke Gaza lewat Tunisia. Jadi ada sebuah gerakan namanya Freedom Flotilla Coalition ya. Ada banyak gerakan, ada banyak pelayaran-pelayaran di dalamnya. Yang dua terakhir yang terkenal karena ada aktivis Greta Thunberg, terus ada aktivis-aktivis dunia lain, ada Thiago Silva, Yasmin Achar, Rima Hassan yang anggota parlemen Perancis dan lain sebagainya, yang sempat ditangkap Israel dan didemo di negaranya masing-masing ya, Masya Allah. Jadi Madlin sama Handala yang bikin gerakan ini jadi semakin banyak dikenal. Dan mereka pernah melakukan pelayaran satu kapal, terus satu kapal, dan akhirnya tercetuslah ide bikin pelayaran tapi kapalnya banyak gitu, guyup, makanya Global Sumut Flotilla, dan membuka ini pendaftaran untuk relawan dari seluruh penjuru dunia. Dan Indonesia ikutan under IGPC, Indonesia Global Peace Convoy. Oke, berarti Kak Ciki dari sana juga? Iya. IGPC tadi ya? IGPC, iya. Jadi aku ikut daftar, terus nggak sampai 24 jam itu. Jadi waktu malam diumumin, dipanggil briefing, terus jam 4 sore udah harus standby di airport untuk terbang maghrib. Wow, Terus ke Tunisia, sebelumnya transit dulu ke Jerman gitu-gitu. Oke, coba kita lihat dulu video dari Kak Ciki ini. Pelayarannya katanya tertunda nih, kita lihat bareng-bareng. Free Palestine, free Palestine. Kemana guys? Yahya, itu ada Yahya, Mas. Habis. Bismillah. Ya, di sini nggak. Puncaknya berapa pos lagi? Kalau kata Ustadz Bahtiar Lauk itu. Iya. Ya, ini keren banget, kita baru tahu alasan kenapa Tunis dipilih jadi tempat kita lanjut perjalanan ke Gaza dari Spanyol. Masyarakatnya semuanya paling cinta Gaza deh sedunia ini. Iya. Sedunia ini pokoknya. Kelihatan banget ya Bang. Parah. Kita dilepas sama ini satu. Ini 2 kilo dari pelabuhan loh. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Unity. Yes. So we are struggle. Yeah, to your country, Gaza. I love Indonesia. بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى. First of all, I would like to thank everyone for being here. This is a very important gesture. We have hundreds and hundreds of people, if not for all the logistical problems. I'm really sorry for... Talent baru. Udah makin Afrika ya cara bawa barangnya.
Luar biasa ini jurnalis Waktu Metro di TV. kapal Mbak, pada akhirnya gagal berlayar. Oke, jadi ada namanya bureaucratic failure. Oke. Seperti waktu itu kita udah ready banget, tapi ternyata surat-surat apa gitu kayak belum ada. Jadi kayak ada beberapa semacam polisi atau penjaga-penjaga gitu. Karena aku melihat, yang aku lihat ya, pemerintahan Tunisia itu rada kayak sandwich. Masyarakatnya itu semuanya support Palestine seperti yang kalian lihat kan, kayak aku jalan 2 kilo dengan carrier aku dan teman-teman aja tuh kita didoain, dipelukin, dikasih bekal, dikasih makanan-makanan untuk bekal di pelayaran dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita nggak tahu kabarnya pemerintahnya juga dapat tekanan dari most likely Amerika gitu. Ini kalau Kak Ciki ini menjaga suara agar Palestina bisa merdeka. Kalau Bang Mai ini ngejaga apa nih? Saya menjaga ibu saya. Skupnya lebih kecil. Itu lebih penting. Tapi yang menjadi pesan utama dari pelayaran yang dilaksanakan oleh, baku banget ya. Iya. Santai aja kali ya. Santain seleksi Utama dari pelayaran. Dari pesannya apa yang ingin disampaikan kepada? Pesannya yang aku simpulkan dari aku banyak berkalibrasi dengan aktivis dari negara seluruh penjuru dunia adalah when government failed us, we sail. Jadi yang kita lakukan membuka koridor kemanusiaan, breaking the siege itu harusnya tugas pemerintahan loh. Tapi kita sipil biasa dengan keadaan yang sangat amat seadanya, dengan human resources yang sangat amat seadanya, tapi we try. Kak, tapi kakak nggak takut ya? Emang callingnya di situ. Dan karena aku Muslim juga ada hujah di sana. Dan kalau nggak Muslim pun, ini sebenarnya kita ngikor sama bule-bule ini. Ya Freedom Coalition Gaza ini foundernya bule-bule. Oke, jadi sebelum kita lanjut ini untuk pemirsa juga, Mbak Ciki Fauzi ini merupakan aktivis dari Indonesia yang menyuarakan kemerdekaan Palestina tentunya, dan sambil mengirimkan bantuan, terus juga menyumbangkan suara aspirasinya agar Palestina ini bisa merdeka. Amin. Tapi kalau misalkan dari pelayarannya sendiri kan pakai perahu kan? Kita tahu kalau di perahu ini kan logistik gak bisa terlalu banyak. Iya emang. Kenapa jalan pakai perahu ini yang dipilih? Karena dengan truk banyak di blokade sama negara-negara yang terlalu nurut sama Israel. Dari jalur Rafah, dari Allenby dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba yang bisa dilakukan. Sebenarnya dari sepanjang sejarah pelayaran, mungkin kalau kalian lihat di tracker ya, Global Suwood Futia Tracker, itu kan ada titik-titik yang udah masuk red zone, di mana pelayaran-pelayaran sebelumnya tuh diintercept sama Israel. Yang paling deket itu pelayaran individu, namanya Rachel Corrie, aktivis dari US. Itu sekitar 30 km dari garis pantai Gaza. Terus Madlin dan Handala itu sekitar 200 km, 300 km. Nah, Rachel Corrie abis itu tapi meninggal di bulldozer di West Bank. Jadi maksudnya sepanjang sejarah emang belum ada yang berhasil menembus jalur laut ya menuju Gaza. Tapi paling enggak kita coba, dan kali ini kita dengan semakin banyak ya. Kalau nggak salah terakhir 45 kapal, karena banyak kapal juga seperti kapalnya Kawanda Hamidah. Itu mesinnya sebelah rusak. Terakhir aku komunikasi sama Kawanda itu, jadi kayaknya Kawanda pulang akhirnya. Tapi kayaknya masih mau ikhtiar lagi sedikit lagi mencoba. Kalau Kak Ciki, terakhir kapan ke zona konflik Timur Tengah itu? Wah, konflik ya. Kalau yang bener-bener konflik, sebenarnya di pinggir-pinggiran di camp-camp pengungsiannya sih. Kemarin. Jadi ketika aku nggak terpilih buat pelayaran ya, karena ada taklis besar-besaran, karena kapal-kapal dari Barcelona ke Tunisia itu juga banyak yang rusak, nggak layak buat berlayar. Dan sebenarnya selain Gaza, Laut Mediterranean itu juga tantangan tersendiri yang berat banget gitu. Apalagi ditambah ada Gazanya ya. Dan ada kapten-kapten kapal yang semakin sulit dicari atau tiba-tiba kabur dan lain sebagainya. Karena kapten itu kan skill tersendiri. Seseorang yang harus capable bisa ngerti nih mapping Laut Mediterranean. Dan ya kemarin sih paling susah cari kapten kapal dan nggak ada jaminan balik lagi. Jadi udah makin susah aja gitu. Jadi emang banyak banget sih challenge-nya. Kak Ciki, aku pengen banget diceritain gimana situasi terkini nantinya di
Timur Tengah ini, tapi di segmen berikutnya ya. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Teman-teman, bismillah mohon doakan kami. Jadi sekarang ini kondisinya Masya Allah ya, vibing-nya tuh very supporting Palestine gitu ya. Orang-orang yang berkumpul di sini dari berbagai penjuru dunia Masya Allah. Dan kita lagi bersiap-siap untuk trial berlayar. Selama, tadi aku dikasih tahu sekitar 10 jam, tapi kayaknya jadinya sekitar 3 jam. Berapa jam pun aku udah siap, aku udah ready, aku dapat boot 3 dan doakan kami semua. Dan acara ini, event ini, gerakan ini, movement ini, Global Sumut Flotilla, IGPC, sorry we're filming. Dan semoga ini semua bisa berjalan lancar. Dan untuk kalian please support melalui Zakat in Gaza, di sini linknya. Bismillah semua untuk Gaza. Bismillah. Kak, itu lagi simulasi ya, Kak? Boleh diceritain, Kak, itu simulasinya kayak gimana? Iya, jadi waktu itu kapal-kapal dari, kita lagi menunggu kapal-kapal dari Barcelona. Sorenya kapal dari Barcelona yang ada aktivis-aktivis terkenal, Greta Thunberg salah satunya itu datang. Jadi kita menunggu dan menyambut. Ya. Terus rencananya simulasi, tapi memang ada bureaucratic failure itu. Jadi ada beberapa yang perizinan yang, aduh aku nggak tahu deh, ini kayaknya emang ada politiknya ya. Pastinya ada tekanan politik lah, ini gerakan yang sangat mengkhawatirkan Israel gitu. Tapi kayak gimana sih, Kak, simulasinya waktu hari simulasi itu apa aja yang dilakuin? Harusnya sih kita ini ya, ke kapal, bersih-bersih kapal. Tapi kayaknya ada sebuah perizinan yang bikin kita belum bisa melakukan di hari itu. Jadi hari itu ya kita lagi-lagi menunggu. Oke. Berarti nggak gampang dong ya? Enggak. Kan pas simulasi aja nggak gampang. Iya. Jadi ini misi yang tidak disukain Israel, misi global yang uncertainty-nya tinggi banget. Karena berkenaan dengan banyak aktivis dari seluruh penjuru dunia yang kita harus berkalibrasi bareng. Terus ada juga tekanan politik. Pada saat itu ada banyak pengeboman yang dilakukan Israel. Israel ngebom Qatar, Israel ngebom Lebanon, Israel ngebom Yaman. 2 kali Israel ngebom pelabuhan Tunisia, kapal Alma dan kapal Familia. Jadi emang wah itu setiap hari dinamika aja benar-benar kita standby itu. Mbak Ciki, ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton acara ini gitu loh, supaya emosinya kebangkit juga. Emosi ya? Semangatnya Emosi perjuangannya juga ada gitu loh. Akhirnya nggak Mbak Ciki aja sendiri gitu. Iya, enggak. Justru ini kan kalau bisa tertular ke semakin banyak orang ya. Makanya kita bikin juga Global Sumut Flotilla ini pelayarannya semakin banyak orang dan semakin banyak kapal yang ikut. Ya tetap suarakan. Jadi sebenarnya adalah yang aku sempat takut adalah ketika kita melakukan pelayaran, orang fokusnya ke kita, bukan ke Gazanya. Padahal kita tidak akan melakukan pelayaran kalau tidak ada genosida yang sampai detik ini masih dilakukan Zionis Israel di Gaza. Jadi please exposure-nya always ke Gaza, karena kadang aku juga takut ujub gitu. Jadi please, kita tuh bukan siapa-siapa, kita melakukan ini karena genosida masih terjadi di sini. Jadi tetap suarakan, action harder. Kayak aku aja yang cewek dan kayaknya lemah ini bisa, apalagi kalian make real action. Dan yang aku belajar banget dari teman-teman aktivis luar negeri, itu kan kebanyakan negara-negara allies Israel ya. Tapi mereka benar-benar banyak melakukan aksi nyata, mendobrak barikade, blokade yang dibikin Zionis Israel. Aku benar-benar belajar tentang keberanian dari mereka. Bagaimana ketika government failed them, mereka terus melakukan aksi-aksi sipil yang nyata. Dan kita harus bisa melakukan itu. Kak, banyak peristiwa yang kakak lihat kan selama perjalanan ke sana. Banyak banget. Ada rasa takut dong yang muncul dari penglihatan selama ada di sana? Rasa takut, lebih ke rasa takut orang masih diem. Itu rasanya. Lebih ke kayak, ini kan kita lihat banyak kenyataan ya. Semakin lihat banyak kenyataan, kezoliman yang please everyone wake up gitu. Aku lebih takut kalau orang-orang masih diem sih. Kak. Tapi kalau gitu cara praktis biar kita kan nggak mungkin semuanya turun kayak Kak Ciki gitu. Cara praktis yang bisa kita lakukan apa Kak berarti? Setiap orang ada peran masing-masing, ambil bagian yang kalian nyaman. Kayak misalnya aku seniman, aku ilustrator basicnya, animator sebenarnya.
aku berusaha mempopculturekan isu Palestina supaya nafas perjuangannya panjang. Jadi dengan misalnya dengan kita memakai jaket-jaket yang ada pesan Palestine-nya, itu ibaratnya kayak silence resistance, menunjukkan keberpihakan dan juga perjuangan secara diam dengan fashion gitu. Jadi semua orang tuh ada cara untuk menularkan sih semangat. Oke, asik banget. Jadi ini ada korelasinya ya antara Oma sama Kak Ciki ini. Kalau Oma ini lari menuju kesehatan, Kak Ciki ini berlari menuju kemerdekaan. Asik. Gitu. Dan banget Kak Ciki, thank you. Informasi semangat dan untuk pemirsa juga ini nafas perjuangan akan terus tetap ada, ya. Tapi role-nya masing-masing aja. Kita punya cara masing-masing. Perjuangannya punya jalur masing-masing. Sayangnya waktu kita udah habis nih pemirsa. Kak Ciki terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita bakal ketemu lagi pemirsa besok di jam yang sama, jam 9:30 di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Dadah, see you.